الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 286 ini sering kali kita baca ya, setelah selesai sholat ataupun di saat-saat tertentu. Tapi mungkin hari ini hari yang pas bagi kita untuk kembali memaknai dari surah Al-Baqarah ayat 286 ini bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Silakan Kiai Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, Ustadz David Khalid, para hadirin jamaah Masjid Al-Mabrur, Bapak Ibu semua, para pemirsa iNews TV, program Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dari ayat yang telah kita dengar bersama yang dibacakan Qari'ah tadi, dan ini yang sering kita baca juga pada momen-momen tertentu, baik duburo kulli sholatin maktubah, setelah sholat fardu ataupun pada acara-acara tertentu. Itu apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk kita tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang apa yang ia tidak mampu untuk ia tanggung. Maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan, sekaligus juga akan mendapatkan azab dari setiap kejelekan, sayyi'ah, kesalahan yang ia lakukan. Maka di sini kita memohon kepada Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah. Jangan engkau siksa kami apabila kami lupa. Au akhtana, atau kami salah.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami beban yang tidak mampu kami pikul, sebagaimana telah Engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Jangan berikan kami beban, jangan berikan kami satu ujian yang kami tidak mampu membawanya. Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu semua bahwa ketika di dalam hidup ini semuanya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu ta'tiryahu ma la tastahi as-sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang itu mampu untuk dicapai. Karena perahu tidak selamanya berjalan sesuai dengan mata angin. Orang boleh punya harapan, tapi tidak semua harapan pasti akan terkabulkan. Kuncinya adalah apapun yang bisa kita terima, kita yakini bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi sebetulnya jelas, Allah tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan beban kepada kita yang tidak mampu kita pikul. Allah tidak memberatkan kepada kita, tetapi kita yang suka berat-beratin diri kita sendiri. Kita yang suka bikin susah kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengukur. Yang mana yang mampu kita jangkau, yang mana yang tidak mampu kita jangkau. Disitulah perlu Bapak Ibu semuanya membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau ini sudah mampu dibedakan, selesai urusan kita. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan menjadi terganggunya keberlangsungan kehidupan. Tapi kalau keinginan, ini fleksibel. Situasional, kondisional. Ada kemampuan silahkan dipenuhi, tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Yang bikin kita rumit, yang bikin kita ruwet, yang kemudian kita menganggap beban hidup kita terlalu berat, ketika keinginan ditarik masuk menjadi wilayah kebutuhan. Akhirnya dipaksa untuk dipenuhi. Makanya beban itu akan menjadi sangat ringan kalau kita bisa mengukur kapasitas. Ya. Karena Allah saja tidak akan menguji kita, membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu menanggungnya. Ya. Makanya perspektifnya aja yang dibangun seperti tadi dalam mukadimah saya sampaikan. Kadang-kadang orang gampang merasa putus asa. Begitu ia menghadapi ujian yang kayaknya tidak pernah selesai. Habis ini diuji lagi dengan ini, diuji lagi dengan ini. Musibah, masalah kayaknya besar. Ini tinggal cara pandangnya. Kalau Bapak Ibu mengatakan masalah ini sangat besar, maka beban bagi kita. Tapi kalau kita mau berkaca, banyak yang punya masalah lebih hebat dari saya, lebih besar dari saya, lebih luar biasa daripada saya. Tapi mereka mampu mengatasinya. Kenapa? Karena Allah yang maha besar sehingga semuanya menjadi kecil di hadapan Allah. Baik. Saya kira itu Mas David. Baik, terima kasih banyak Ki Abdul atas ilmunya. Alhamdulillah, Ibu sudah terjawab ya. Udah terjawab, orang belum nanya, udah iya aja. Ngetes saya. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ya, Ibu silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuni dari Majelis Talim Al-Isyraq. Ya. Mau curhat Pak Kiai. Ya, silakan Ibu. Bagaimana biar kita istiqomah tidak lepas dari rahmat Allah, karena beban hidup sekarang ini luar biasa. Karena banyak di luaran sana itu gara-gara pinjol, bunuh diri, terus gimana gitu cara menghadapinya gimana nih? Ya mungkin karena nggak kuat nahan beban hidup ya. Kayak contohnya pinjolnya banyak. Iya. Pinjol satu, nutupnya pakai pinjol yang lain. Nutupnya Itu pakai namanya gali lubang. Iya, kalau tutup tutup lubang. lubang. Nggak kuat akhirnya bunuh diri Kiai. Ini fenomena Betul. baru. Bahkan kemarin Iya. terakhir mau bunuh anak juga ya. Iya benar. Gimana cara menghadapinya itu Pak? Iya. Ya silakan Kiai. Jadi sebetulnya sederhana. Kuncinya adalah syukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena man syakarah ala ni'am. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia telah mengikat nikmat itu.
Tapi kalau kafara 'alan ni'am, dan barang siapa yang kufur atas nikmat, maka dia sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan nikmat itu. Jadi apapun ketika disyukuri itu akan menjadi indah, tidak ada beban. Apapun itu. Jadi caranya bagaimana? Lihat terhadap yang ada yang masih lebih besar. Jangan kita merasa kepikiran pada sesuatu yang hilang yang lebih kecil. Sekarang saya tanya, ibu punya uang 1 juta, hilang 10.000, sedih atau senang? Sedih atau senang? Ya, biasa. Nah, kalau panjenengan bapak ibu-ibu ini susah dengan kehilangan 1.000, yang sedikit menyebabkan hilang rasa nikmat yang banyak. Ya. Tapi kalau kita memandang yang hilang 10.000, yang tersisa 990.000, sehingga beban-beban yang tadi disampaikan itu akan menjadi hilang karena kita memandang pada apa yang masih tersisa dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Berarti tergantung bagaimana cara kita memandang. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan bahagia. Itu kalimat penutup kita di segmen ini. Kami akan kembali lagi, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adalu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adalu lana wal kullu lana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana.